Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video aku kali ini aku akan kasih tips buat teman-teman aku semuanya di seluruh dunia ya, dimanapun berada, terutama kepada teman-teman aku yang ada di luar negeri ya. Nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, semuanya yang ada di luar negeri lah ya. Ya Hong Kong lah, Singapura lah, Taiwan lah, Malaysia, Arab, Korea, Jepang, semuanya ya. Ini tips ini tidak untuk ya teman-teman yang ada di luar negeri aja, tapi untuk teman-teman aku seluruh dunia ya, yang di Indonesia juga bisa. Nah, tips aku di sini itu masalah keuangan, terutama buat kalian, buat teman-teman aku yang punya gaji setiap bulannya ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar ngatur keuangan ya. Nah, di sini kalian harus punya, ya kalau bisa dicatat pembukuan kayak gitu ya, pengeluaran bulan ini, pengeluaran yang akan datang, terus kalau pendapatan udah pasti ya, udah ini ya. Jadi untuk pendapatan atau penghasilan teman-teman aku semua tergantung dari gaji teman-teman aku semuanya ya. Nah, di sini ini dari pengalaman aku ya, ini aku mau nge-share pengalaman aku, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman aku semuanya ya. Nah, di sini aku memang punya target ya. Bener, aku punya target dari bekerja pertama kali masuk Hong Kong. Aku tuh udah punya target. Setiap bulan itu aku punya target nabung segini, pengeluaran segini. Kecuali ada pengeluaran mendadak yang nggak bisa ditunda, penting banget kayak gitu ya. Misalkan ada keluarga sakit, apa kok intinya yang nggak bisa ditunda lah, ya kebutuhan itu baru ya kan. Nah, jadi buat teman-teman aku, apalagi yang udah potongan habis ya, kalian harus punya target ya. Misalkan gaji teman-teman aku 10 juta misalkan ya. Nah, biasanya yang dikirim ke Indonesia itu 2 juta misalkan. Kan masih 8 juta ya kan. Masih 8 juta ini kamu ambil yang buat kebutuhan kamu di tempat kamu kerja ya. Misalkan teman-teman butuh sabun, sampo untuk berlibur 1 hari itu berapa. Jadi kalian harus punya target itu. Di target ya. Jadi setiap kalian libur itu kalian harus punya target. Setiap liburnya misalkan $200 misalkan ini ya. Ya kalian harus ditarget. Setiap liburnya ya harus $200, enggak, jangan melebihi itu, kecuali kalau teman-teman itu punya kebutuhan yang terlalu penting banget. Kalau memang itu enggak terlalu penting, jangan. Ya aku ingatkan ya, karena kalian enggak selamanya akan bekerja di luar negeri, bener enggak? Jadi kalian harus punya target untuk menabung setiap bulannya. Itu jangan gimana ya, jangan enggak, harus gitu ya. Jadi kalian setiap bulannya tuh harus nabung. Bener, ini harus nabung. Ini pengalaman aku yang sudah aku lalui ya. Karena kontrak yang pertama kan aku sudah melaluinya, alhamdulillah. Di kontrak aku pertama kali itu aku punya target dan akhirnya aku bisa ngebeli sawah. Ini bener guys. Jadi buat teman-teman aku yang pernah melihat video aku sebelumnya ya, video-video aku yang waktu aku di Indonesia ya, cuti kemarin, aku bikin video kontrak pertama aku dapat apa, pasti kalian tahu. Nah, di situ aku punya target. Kenapa aku kontrak pertama itu padahal masih potongan gaji 7 bulan guys. Potongan gaji 7 bulan itu habis, gak ada sisa sedikit buat liburan aja kurang guys, karena kalian tahu ya. Ini pengalaman aku, bener real pengalaman aku ya. Jadi setiap bulannya itu aku dipotong, masih ada sisanya cuman berapa, $200 guys sebulan itu. Bayangkan uang $200 itu loh, $200 Hong Kong ya, buat libur 1 bulan guys. Bayangkan cukup nggak kalau menurut. Nah,
Coba kalian pikir ya, 1 bulan cuman sisa $200 Hong Kong buat libur 1 bulan itu guys. Bayangkan, kalian bisa bayangkan gak itu? Nah, pengalaman aku dulu kontrak pertama, di setiap aku libur, aku tuh main di agen ya, tapi nggak di kantornya, karena ada kayak mes kayak gitu ya. Aku main di situ, banyak temen-temen di situ guys. Ya anak baru lah, yang baru datang lah, yang di interminit lah, yang mau pulang Indo lah, yang ngeberi kontrak lah, yang nunggu majikan, semuanya di situ nunggunya ya. Nah, aku tuh berbaur sama mereka. Uang segitu, kita itu rombongan guys, ya, agar bisa makan. Ada yang beli sayuran, ada yang beli apa, pokoknya kita tuh rombongan. Jadi ya kayak urunan kayak gitu ya. Uang segitu aku alhamdulillah bisa ngatur guys. $200 loh guys buat 1 bulan loh ya. Gimana? Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak bisa ya ngatur segitu ya. Nah, jadi di tips aku ini, biar mbak-mbak, biar anak-anak yang baru-baru itu tahu lah ya, gimana sih rekosone kerja cari uang itu, kita harus hemat ya. Semoga aja video aku ini ditonton buat mbak-mbak yang baru-baru ya, buat anak-anak, buat kalian, buat teman-teman aku yang baru masuk kerja ke luar negeri ya. Semoga aja kalian nonton video aku kali ini, karena ini penting banget guys. Buat anak-anak yang baru ini penting banget ya. Ini masalah keuangan. Kalau kalian itu nggak bisa ngatur keuangan, kalian kerja itu nggak akan dapat apa-apa. Kalau nggak bisa ngatur itu, bener ya. Percuma kalian punya gaji gede, kalau kalian nggak bisa ngatur keuangan, nanti jadinya kalian nggak punya tabungan. Karena masa depan kita itu panjang guys. Buat masa depan yang mau nikah lah, yang belum nikah ya, terus yang punya anak ya mikirin anak lah, orang tua lah, ya kan, bener kan. Terus yang udah punya keluarga, kita harus mikir di hari tua lah, bener nggak? Ini penting banget guys. Kalau kita nggak memikirnya, kita sendiri yang akan repot nantinya, bener. Jadi intinya kalian harus punya target. Setiap bulan harus punya target tabungan, entah itu berapa. Jadi untuk kebutuhan pengeluaran ini aku sarankan buat teman-teman aku semuanya, kalau sekiranya tidak penting banget, ditunda dulu ya. Kalau misalkan baju itu ya dibilang penting juga penting, dibilang enggak juga enggak sih menurut aku ya. Baju selagi itu ada yang buat liburan, yang buat di rumah, buat kerja, ada, itu menurut aku nggak penting ya, bener. Kecuali kalau kalian punya grup lah, harus mengutamakan kostum kayak gitu, itu beda lagi gitu ya. Tapi menurut aku juga itu sih nggak penting banget kalau memang kita tuh niatnya untuk bekerja, menabung, ya kan. Untuk apa sih kita kerja? Untuk cari uang kan. Nah, uang itu kan untuk kita tabung, buat nanti di Indonesia ya. Nah, ini mengenai untuk penghasilan aku, pendapatan aku di kontrak pertama. Buat teman-teman aku yang belum menyimak atau belum menonton pendapatan aku, penghasilanku di kontrak pertama, simak aja, di situ ada ya. Jadi di situ aku sudah menerangkan dan untuk kasih himbauan buat teman-teman aku. Jadi ya intinya kita harus hemat sehemat-hematnya, pintar-pintar mengatur keuangan ya. Ini pengeluaran yang nggak penting kita tunda dulu ya. Kalau memang itu penting banget, menurut aku penting banget itu kebutuhan keluarga di Indonesia ya, karena aku tuh punya keluarga Indonesia. Kalau mungkin kalau ada gerah ngeluh misalkan kayak sakit gitu, itu penting, itu harus kirim ke Indonesia ya. Kalau misalkan buat hura-hura, buat kostum style baru, itu nggak penting-penting banget lah menurut aku ya.
Jadi intinya batasi pengeluaran, ya. Usahakan setiap bulan kalian itu harus nabung, harus, ya, walaupun seberapa kalian tabung. Misalkan kalau nggak bisa 5 juta ya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Intinya kalian setiap bulan itu harus nabung. Harus, itu harus, ya. Benar ini. Keluarga memang penting, nomor 1, ya. Tapi kalian juga ingat, kita semua itu butuh biaya nantinya. Buat masa depan, buat yang belum nikah mau nikah, buat keluarga kita nanti, yang punya anak ya anak. Tapi kita nggak boleh tidak memikirkan diri kita sendiri, ya. Kirim keluarga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kita itu harus, nggak boleh tidak, ya. Harus, kita harus punya tabungan sendiri atas nama kita sendiri. Ini benar. Karena banyak teman-teman kita yang semuanya uangnya itu dipulangkan ke Indonesia, ya. Banyak, aku nggak bilang semuanya ya, ada sebagian gajinya semuanya tuh dipulangkan ke Indonesia, sudah percaya sama yang di rumah, ya. Tapi setelah mereka pulang di Indonesia, uangnya habis, nggak dibelikan apa-apa, habis buat makan, buat beli ini itu habis. Jadi nggak ada hasilnya, kayak nol kayak gitu loh. Nah, di sini misalkan ya, kita kirim ke orang tua, ke anak, ke keluarga lah intinya ya. Boleh. Kita itu harus punya tabungan atas nama kita sendiri, harus. Ya. Buka yang namanya bank rekening Indonesia. Banyak di Hongkong di sini ya. BNI lah, BCA, BRI, semuanya ada, Bank Mandiri. Jadi bank Indonesia yang di Hongkong itu banyak. Jadi kita harus ini wajib dan harus ini. Kita buka rekening Indonesia ya. Jadi kita bisa nabung, nggak bisa ngambil. Ini aman. Benar, karena saya sudah mengalaminya. Waktu kontrak pertama, saya punya target setiap bulan nabung segini. Nggak bisa diambil, tabungan itu nggak bisa ngambil. Aku nggak bisa ngambil. Karena apa? Aku bukanya di sini, di Hongkong. Nggak bisa ngambil. Yang bisa ngambil kita sendiri kalau udah pulang di Indonesia. Jadi kita nabung itu aman. Ya. Bisa juga kalau kita ngumpulin di sini misalkan ya. Tapi kita harus benar-benar ngumpulin dolar di sini misalkan. Nanti kalau ada orang jual tanah kita beli, boleh. Aku pernah ngalaminnya juga setelah kontrak pertama ya. Aku ngumpulin dolar. Terus nanti ada yang jualan tanah, aku belikan. Boleh, itu boleh-boleh saja itu ya. Itu tips jadi aku juga ya. Karena aku ngalamin sendiri ya. Kenapa aku berbagi tips? Karena itu menguntungkan kita dan itu akan membantu kita. Ya. Setelah kita di Indonesia, wah, alhamdulillah kita selalu bersyukur lah ya. Setelah nanti di Indonesia kita punya tabungan. Kita beli tanah, kita ada tanah. Itu investasi. Kita harus punya investasi. Investasi tanah kita nggak rugi, nggak bakalan rugi ya. Harga tanah itu akan naik ya, kita nggak bakalan rugi kalau kita beli tanah ya, kecuali kalau kita beli kendaraan ya. Kalau kita buat usaha insya Allah bisa, tapi untuk kendaraan ini nanti kalau kita jual ya harganya merosot ya kan. Kalau berbau mesin itu pasti akan merosot guys, tapi kalau tanah itu akan naik, harganya naik, walaupun seberapa itu makin tahun makin naik gitu loh ya. Oke lah, itu tips dari aku, nggak mau panjang lebar ya. Makasih, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru ya.